Tahun 2020 akan menjadi tahun yang tidak terlupakan dalam sejarah kesehatan masyarakat. Mengapa? Karena adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia yang hingga akhir tahun 2020 belum juga menemukan titik terang kapan akan berakhir. Keadaan saat ini juga memberikan sebuah kebiasaan baru bagi masyarakat atau yang dikenal dengan istilah new normal. Hingga tanggal 26 Desember 2020 sudah ada 1.750.617 orang yang meninggal akibat COVID-19. Pandemi ini juga memberikan dampak pada kondisi stok obat yang menipis, kekosongan stok masker, hingga menipisnya APD yang sangat dibutuhkan oleh tenaga kesehatan. Permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang sangat berhubungan dengan salah satu subsistem kesehatan nasional, yaitu subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Subsistem ini merupakan upaya yang menjamin keamanan, khasiat atau manfaat, mutu sediaan farmasi, termasuk obat dan kosmetika, alat kesehatan dan makanan minuman, khusus untuk obat, dijamin ketersediaan dan keterjangkauan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Tujuan subsistem ini menjamin ketersediaan dari farmasi, alat kesehatan, dan juga ketersediaan makanan yang dijamin keamanan, manfaat, dan juga mutunya. Selain itu, subsistem ini juga menjamin obat yang tersedia dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang paripurna. Subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan memiliki beberapa unsur, antara lain yang pertama, komoditi. Sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah komoditi untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan upaya kesehatan, karena hal ini dapat mempengaruhi kesehatan suatu masyarakat. Yang kedua, sumber daya. Sumber daya yang dibutuhkan terdiri dari sumber daya manusia yang terampil dalam bidang sediaan farmasi, alat kesehatan, dan juga makanan. Lalu yang ketiga, ada pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian ditujukan untuk dapat menjamin penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan secara rasional, aman, dan bermutu di semua fasilitas pelayanan kesehatan dengan mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan. Yang keempat, ada pengawasan. Pengawasan dilakukan secara komprehensif yang meliputi standarisasi, evaluasi produk sebelum beredar, sertifikasi, pengawasan produk sebelum beredar, dan pengujian produk dengan melaksanakan regulasi yang baik. Lalu yang kelima, ada pemberdayaan masyarakat. Masyarakat senantiasa dilibatkan secara aktif agar sadar dan dapat lebih berperan dalam penyediaan dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, serta terhindar dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan. Lalu selanjutnya ada prinsip subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Yang pertama, ada aman, berkhasiat, bermanfaat, dan bermutu. Prinsip ini terdiri dari dua peran, yaitu peran pemerintah dan peran pelaku usaha. Pemerintah menjamin keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan manfaat melalui pembinaan, pengawasan, dan pengendalian secara profesional, bertanggung jawab, independen, transparan, dan berbasis bukti ilmiah. Sedangkan bagi pelaku usaha, mereka juga bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, tersedia, merata, dan terjangkau. Ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat sangat diperlukan. Hal ini mengingat bahwa obat sendiri adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa tergantikan dengan barang lain. Obat ini tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas ekonomi semata. Yang ketiga, rasional. Dalam pemanfaatan obat, pelaku pelayanan kesehatan harus bertindak berdasarkan bukti ilmiah terbaik dan prinsip cost efektif dan cost benefit agar memberikan hasil yang optimal. Yang keempat,
transparan, dan bertanggung jawab. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap, dan tidak menyesatkan tentang sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan dari produsen, distributor, dan pelaku pelayanan kesehatan. Yang kelima, kemandirian. Potensi sumber daya dalam negeri, utamanya bahan baku obat dan obat tradisional, harus dikelola secara profesional, sistematis, dan berkesinambungan dari sumber daya luar negeri serta menjadi sumber ekonomi masyarakat dan devisa negara. Penyelenggaraan subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan terdiri dari 1. Upaya ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan. 2. Upaya pengawasan untuk menjamin persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, mutu produk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, serta perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat dan alat kesehatan. 3. Upaya penyelenggaraan pelayanan kefarmasian. 4. Upaya penggunaan obat yang rasional. 5. Upaya kemandirian sediaan farmasi melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Kesimpulannya adalah subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin aspek keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang beredar. Kegiatan yang mengawasi ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat. Selain itu, adanya perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat. Subsistem ini saling terkait dengan subsistem SKN lainnya. Penyelenggaraan subsistem ini harus melibatkan seluruh pelaku, baik secara perorangan maupun bersama dan terpadu antara pemerintah, pemerintah daerah, swasta atau dunia usaha, dan juga masyarakat. Sekian, terima kasih.